cepat. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proyek saya berjudul instalasi jaringan FTTH di perumahan Nusari Manusia. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari FTTH itu sendiri? FTTH atau singkatan dari Fiber to the Room adalah teknologi jaringan yang menggunakan serat optik untuk menghubungkan rumah-rumah dengan jaringan internet. Dalam FTTH, serat optik dipasang langsung ke dalam rumah pelanggan dan memungkinkan kecepatan internet yang sangat tinggi dan stabil. Selanjutnya adalah latar belakang. Saya mengambil proyek ini dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan di masyarakat. Salah satu dampaknya yaitu meningkatnya kebutuhan internet yang cepat, stabil, dan harga yang terjangkau. Itu adalah rencana anggaran biaya kota saya. Yang selanjutnya adalah proses instalasi. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat bahan seperti slicer, kabel, UPF, konektor VTEC, dan modem. Yang pertama saya lakukan yaitu melakukan penyambungan antara kabel dengan konektor VTEC yang bertujuan untuk ditandakan ke dalam port OTG yang masih kosong. Yang sebelah kanan adalah hasil dari penyambungan kabel yang saya lakukan. Selanjutnya yaitu menancapkan kabel yang sudah disambung dengan konektor tadi ke dalam OTG dan melakukan penyelingan ke dalam daerah yang agak tinggi yang tidak terjangkau oleh anak-anak ataupun lainnya. Selanjutnya yaitu mengeluarkan kabel dari spare yang tersisa untuk sampai ke rumah pelanggan. Selanjutnya saya melakukan perapian kabel di depan rumah pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu penyediaan akses point. Yang pertama yaitu menyediakan port point tersebut. Yang kedua mengatur nama WiFi pada rumah tersebut, dan yang terakhir setting password. Itu jadi hasil total yang saya lakukan. Di sini saya melakukan speed test mendapatkan 13,9 Mbps, dan yang sebelah kanan adalah hasil dari pemasangan yang saya lakukan. Anis, ini pelanggannya ini pertama kali pasang atau instalasi atau gimana? Pertama kali. Yang kamu ambil sumbernya dari mana itu tadi? ODP punyanya dari situ. Kemudian kamu narik kabel, ujungnya itu pakai apa? Pakai konektor VTEC. Langsung kabel atau konektor? Kabel VTEC. Coba bagian gambar dokumentasi ya sana. Sebenarnya kayaknya biar lebih kelihatan gitu ya, kayak dibuat topografi kamu instalasinya gitu. Kalau melihat itu kan kayak produk gitu ya, kita nggak bisa lihat dia rentangan instalasinya itu medannya seperti apa. Kalau kamu bisa bikin topografi itu kan lebih gambar gitu. Oh, kamu kemarin itu misalnya itu dari narik ini ke atas dulu, atau dari sini itu ada sedikit belokan sebenarnya kayak gitu ya. Terus setelah itu yang kamu pikirkan yang kamu tadi mana? Ada nggak? Itu nanti yang langsung ke akses pointnya itu berarti akses point support fiber optic konektor apa? Iya, konektornya fiber optic kan macam-macam dari yang itu kan ada jenisnya loh. LC atau FE atau terus hasil sambungan kamu itu berapa? Rekamannya? Dapat 0,2. 0,5
narasumbernya itu dapat bandit berapa? Berapa? Itu kan banditnya yang diberikan dari SP-nya itu berapa? Narasumber. Nah, 10 mega. Berapa? Nah ini bisa sampai lebih dari 14 sampai 14 belum jawab. Nah, sekarang pertanyaannya kan ini kan karena ini pertama kali ya, setelah itu dipasang instalasi fiber optik dan kemudian kamu testing dapatnya sekitar 13 sampai 4 input untuk downloadnya 14 mega mestinya ya untuk uploadnya. Nah, ketika seperti ini mestinya kan ada, ini kan berlangganan gitu ya, berlangganan kan customer-nya. Dia berlangganannya seperti apa sih? Dapat layanan langganannya itu seperti apa? Dapat bandwidth berapa? Langganannya itu semuanya berapa? 10 MB. Nah, kok itu masih bisa loss lebih dari 10 MB? Nah, berarti pas belum disetting. Setelah itu mestinya, karena ini kan kaitannya dengan bisnis gitu ya, bisnis tetap bisnis gitu, maka harusnya nilai layanan langganannya juga sekitar 10 MB. Nah, kamu mengaturnya itu gimana? Biasanya pemanasan sampai connect sampai jadi itu Manajemen bandnya dari mana? Dari mana manajemen bandnya? Dari mana? Kan kamu tadi ibaratnya saya gini ya, kembali ke judul. Kalau lihat dari judulnya tadi selalu jalan dari judul. Oke, ini apakah judul fix yang nanti dibawa sampai UKK? Fix. Karena menurut saya gini, karena kalau kamu berhenti hanya sampai di sini aja, nanti sampai kamu bawa ke UKK, mestinya kurang upgrade, gitu ya. Jadi setelah ini yang diharapkan adalah bisa diupgrade. Diupgrade itu maksudnya bagaimana? Kamu tambahkan apa aja yang atau layanan atau kalau itu nggak betul ya, layanan apa sih yang bisa kamu tambahkan di situ. Nah, kalau dilihat dari hasil proyek yang pertama kamu lakukan kemarin untuk pemasangan, oke lah instalasi fibernya sudah terinstalasi, kemudian untuk sampai di pelanggan juga sudah tercapai kan gitu kan ya. Cuma kan ya itu tadi kita ngarah ke bisnisnya bahwa ketika pelanggannya itu butuhnya atau diberikannya adalah sekitar 10 mega, maka dapatnya ya terus sekiranya maksimal seperti itu. Nah, sedangkan yang kamu tunjukkan itu masih bisa lebih dari 10 mega, berarti kan di sini perlu ada manajemen bandwidth. Maka yang saya tanyakan, bagaimana ini setting manajemen bandwidthnya? Gimana? Nah, berarti jawabannya sebenarnya settingnya dari mana? Di NOC-nya kan? Ini jawab gitu. Memang di setting dari NOC-nya. Nah, kamu, karena ini kan mungkin rekanan ya, proyeknya itu dari mana? Kamu ikut PJBL, ini kan rekanan di proyeknya net media itu. Nah, berarti kamu punya akses apa enggak untuk ikut manage bandwidth di NOC-nya mereka? Ada enggak? Boleh enggak? Gimana, boleh atau enggak kiranya? Boleh. Nah, berarti maksud saya ini kan berarti masih ibaratnya untuk dibawa ke PAT ini adalah proyek awal. Kalau misalnya nanti dibawa sampai ke UKK, jawabannya kan bahkan 2 kali ya, UKK internal dan UKK external upgrade. Di upgrade-nya apa? Maka ditambahi instalasi jaringan ATS di Perum Sari Madu dilengkapi di apa ya? Nanti sebenarnya dikonsultasikan ya. Ini seperti ditambahkan manajemen bandwidth untuk pelanggannya sesuai dengan kesepakatan langganannya. Kamu di situ harusnya ada porsi settingnya kan kalau yang kamu tunjukkan setting dari sisi kliennya, nanti tunjukkan setting juga dari sisi NOC-nya. Oh, bagaimana sih kamu memanage ini dari satu pelanggan ini bandwidthnya itu juga bisa ini lebih bagus lagi kalau settingnya ini nggak hanya satu, misalkan nambah lagi satu lagi di satu pelanggan yang mungkin layanan bandwidthnya berbeda. Jadi
satu titik lagi, yang satunya ini adalah bandwidthnya di 10 mega, yang satunya lagi itu mungkin di sekitar 20 mega. Maka kamu bisa tunjukkan hasil baik instalasi FTTH-nya, juga instalasi custom management bandwidth-nya, kayak gitu. Nanti kita bisa jadi mencoba. Terus lagi lebih bagus juga. Nah ini sebenarnya ini nggak apa-apa. Ini nanti kalau dibawa ke UKK, misalkan yang hasil speed test ini dijadikan sebagai hasil speed test awal. Ketika nanti kamu sudah manajemen bandwidth, maka dikasih perbandingannya. Ketika speed test awal di pelanggan ini masih ini loh, tunggu lebih dari 10 mega. Ketika kita sudah melakukan pengaturan manajemen bandwidth, maka bandwidthnya sekarang sudah disesuaikan dengan pelangganan-pelanggannya itu. Paham ya? Lebih bagus lagi, ada satu titik lagi gitu. Siapa tahu kan di masa kamu ini nanti menuju ke UKK ada langganan lagi satu yang mungkin bisa beda langganannya itu dia mengambil sekitar 20 mega atau berapa, kita bisa bandingkan antara di satu titik yang bentuknya adalah 10 mega, di titik lain yang bentuknya adalah 20 mega sesuai dengan langganan. Ya, oke, itu saran dari saya. Tadi pas penarikan itu apa nggak terlalu rendah dari cara? Dari gambarnya pas ini penarikan itu ada nggak sih standarnya ke rumah itu? Kenapa kok harus ke kanopi depan bukan ke atas rendah? Rumah orangnya kenapa kok harus di kanopi ini? Apa nggak terlalu rendah? Yang ini kenapa bukan ini? Itu nggak saya maksudkan soalnya habis dibilangin sama orangnya itu saya naik itu harganya Naik ke tendanya, nggak jadi di bawah. nggak jadi di sini. Nah, makanya itu kenapa kok di bawah sini ini gambarnya nih? Ini kalau di bawah sini tabrak mobil ini bisa ya. Apa kok cuma nasannya di ini kan? Terus akhirnya ditinggal. Implementasinya nih. Nih pas narik ini narik ke sini nggak ngomong ke ini sama siapa? Ke sana sama temennya. Harus hati-hati menarikan kalau nggak bisa dilihat dulu ketinggiannya. Terus ini pas pemasangan di dalam rumah yang kabel dropper sebelum ke pita itu masuk ke mana? Apa langsung masuk pita? Dari dropper ke buatnya juga kan dropper ya kan? Itu masuk ke mana setelah dropper? Masuk lewat atas pintunya. Ya, setelah itu masuk ke mana? Diinstalasi di mana droppernya? Di dalam rumahnya. Nah, ini kan OFT-nya kan pakai pita, pakai backsport. Pakai pita. OFT-nya pakai pita. Nah, dari dropper langsung ke pita. Iya, langsung. Nggak ada pakai alat lain, nggak ada pakai roset, nggak ada pakai apa OTP atau apa. Aman. Semuanya kayak gitu sih. Terus untuk ini apa? Penarikan
Terus redamannya dihitung tak kemana? Sekitar 19-an ya. Tanggal 19 kan? Nggak ada opsi redamannya. Lupa maksudnya. Redamannya sekitar 19-an. Standarnya berapa kalau di sini? Kan sekitar 19-an. 20. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.